Hai Kofren, pada soal kali ini mengenai hukum Newton. Nah, pada soal diketahui yaitu sebuah balok memiliki massa 4 kg dan terletak pada bidang kasar. Nah, kita diminta menentukan besarnya kecepatan balok setelah 5 sekon. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu massa balok atau M, ini sama dengan 4 kg. Lalu ada gaya konstan yang diberikan pada balok sebesar 20 Newton atau kita tulis F sama dengan 20 N. Nah, gaya ini membentuk sudut sebesar 37 derajat terhadap bidang horizontal. Sehingga kita bisa tulis theta sama dengan 37 derajat. Lalu ada koefisien gesek antara balok dan lantai atau mu, ini sebesar 0,4. Dan untuk waktu atau T sebesar 5 sekon. Kita akan gunakan percepatan gravitasi bumi atau G, yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, karena mula-mula balok diam, maka kecepatan awal dari balok kita bisa tulis V0, ini sama dengan 0 meter per sekon. Yang ditanya adalah besarnya kecepatan setelah 5 sekon. Atau yang ditanya adalah VT. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan konsep dari gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat karena balok mengalami percepatan dari diam sampai kecepatan tertentu setelah 5 sekon. Maka persamaan yang digunakan adalah VT sama dengan V0 ditambah A dikali dengan T. VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Nah, untuk menentukan A, kita gunakan konsep dari hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada balok, M adalah massa dari balok, dan A adalah percepatan. Sebelumnya, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem balok. Kita misalkan, gaya F yang menarik balok adalah ke kanan atas. Ini membentuk sudut sebesar 37 derajat terhadap bidang horizontal. Lalu ada gaya normal pada balok yang arahnya ke atas, karena bidang sentuh balok adalah lantai yang di bawah. Lalu ada gaya berat atau W yang arahnya menuju pusat bumi, dan ada gaya gesek yang arahnya ke kiri berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, gaya F ini dapat kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y, yaitu ada Fx1 untuk di sumbu X dan Fy1 untuk di sumbu Y. Nah, kita akan tentukan gaya normal terlebih dahulu yang bekerja pada balok. Maka kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu Y. Nah, karena benda tidak bergerak ke arah sumbu Y, maka di sini berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F Y sama dengan 0. Nah, pada sumbu Y terdapat gaya normal NY, lalu ada Fy1, yaitu hasil proyeksi dari gaya F pada sumbu Y, dan ada gaya berat. Kita gunakan ke arah atas sebagai positif dan ke arah bawah sebagai negatif. Sehingga NY ditambah Fy1 dikurang dengan W sama dengan 0. Maka NY sama dengan W minus Fy1, di mana W ini merupakan perkalian antara massa balok dengan percepatan gravitasi bumi. Dan Fy1 karena berada di depan sudut, maka Fy1 dapat kita tentukan dengan F sin theta. Sehingga NY sama dengan M dikali G dikurang F sin theta. Kita masukkan nilai yang kita ketahui, maka NY sama dengan, untuk M adalah 4, G adalah 10, dikurang dengan, untuk F adalah 20, dan sin 37 derajat. Nah, hasil dari sin 37 derajat adalah 0,6. Maka, NY sama dengan 4 dikali 10 dikurang 20 dikali dengan 0,6. 4 dikali 10 adalah 40, 20 dikali 0,6 adalah 12. Maka, NY sama dengan 40 dikurang 12. Kita peroleh NY sama dengan 28 Newton. Nah, kita peroleh besarnya gaya normal yang bekerja pada balok adalah 28 Newton. Selanjutnya, kita dapat menentukan percepatan dari balok. Nah, karena benda bergerak dalam arah sumbu X, sehingga di sini berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. Sigma Fx ini adalah resultan gaya yang bekerja pada sumbu X, M adalah massa dari balok, dan A adalah percepatan dari balok. Kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X,
yaitu ada Fx1 yang arahnya ke kanan dan F gesek yang arahnya berlawanan dengan Fx1 yaitu ke kiri. Kita gunakan ke kanan sebagai arah positif dan ke kiri sebagai negatif. Sehingga Fx1 dikurang dengan F gesek sama dengan M dikali dengan A. Nah, untuk Fx1, karena berada di sebelah sudut, maka kita dapat cari dengan F cos theta. Dan untuk F gesek sendiri itu merupakan perkalian antara koefisien gesek dengan gaya normal. Maka F cos theta dikurang dengan mu dikali NY sama dengan M dikali A. Kita masukkan nilai yang kita ketahui, maka 20 cos 37 derajat dikurang 0,4 dikali 28 sama dengan 4A. Nah, hasil dari cos 37 derajat adalah 0,8. Maka 20 dikali 0,8 dikurang 0,4 dikali dengan 28 sama dengan 4A. 20 dikali 0,8 adalah 16, lalu 0,4 dikali 28 adalah 11,2. Maka 16 dikurang 11,2 sama dengan 4A. Sehingga 4,8 sama dengan 4A. Kita peroleh A yaitu 4,8 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 2,4 meter per sekon kuadrat. Jadi kita peroleh besarnya nilai percepatan pada benda adalah sebesar 2,4 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan kecepatan akhir atau kecepatan benda setelah 5 sekon, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah dengan A dikali T. Maka, Vt sama dengan 0 ditambah 2,4 dikali 5, di mana 2,4 dikali 5 hasilnya adalah 12. Nah, 0 ditambah 12 hasilnya tetap 12. Maka, Vt sama dengan 12 meter per sekon. Jadi, kita peroleh besarnya kecepatan benda setelah 5 sekon adalah 12 meter per sekon. Oke, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.